Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala naji ila yaumidin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pertemuan kita setiap pekanan, yaitu pagi Jumat, membahas faedah-faedah dalam sirah Nabawiyah atau dalam sejarah Islam. Pada kesempatan ini berhubung karena berkenaan dengan kondisi yang dihadapi oleh semua umat manusia di dunia saat ini, maka edisi khusus kita hari ini tidak melanjutkan pembahasan dulu. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu pada masa kepemimpinan yaitu Muhammad Al-Amin, anak dari Harun Ar-Rasyid. Tapi kesempatan ini kita akan gunakan sedikit menyampaikan pesan dan kesan, yaitu kita akan beri topik pembahasan kita dengan panduan Islam dalam menghadapi wabah. Panduan Islam dalam menghadapi wabah. Memang sudah banyak nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh para ulama, oleh para duat, para azatis, dan para da'i ya, untuk membahas masalah ini. Namun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, baik melalui media sosial ataupun melalui SMS dan semacamnya berkenaan bagai penjelasan-penjelasan ini. Dengan berulang-ulangnya kita membahas semoga apa yang telah dibahas para ustaz-ustaz yang lain semakin jelas dalam pertemuan kita ini. Kita menambahkan apa yang mungkin belum terbahas ataupun kita memperjelas apa yang telah dibahas. Itu maksud kita menjelaskan ini. Mengingat pesan-pesan ini sangat penting dalam kondisi yang sangat genting bagi bangsa kita saat ini. Maka seharusnya lah para orang-orang yang memberikan nasihat kepada umat untuk menjelaskan dengan baik sesuai dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya, tentu sesuai dengan panduan yang Allah terangkan dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya beliau yang mulia. Saudara-saudara keiman, sangat penting kita dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi kita mengacu kepada agama kita yang mulia. Karena agama kita yang mulia ini sangatlah sempurna dan sangatlah kompleks dan lengkap dalam membicarakan, dalam mencarikan solusi dalam segala permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi. Maka dari itu seorang muslim, apapun yang dia hadapinya, dia hendaknya bertanya dan hendaknya mencari solusi sesuai yang dijelaskan oleh agamanya. Karena solusi yang diturunkan Allah ini sampaikan Rasulullah SAW merupakan solusi yang sangat tepat, yang sangat pas bagi setiap manusia. Pasti akan penuh dengan hikmah dan berkah. Oleh sebab itu, tidak ada jalan bagi kita untuk menemukan solusi dalam segala kesulitan dan segala kendala, dalam segala hambatan, kecuali kita mencari melalui panduan-panduan agama kita, agar kita selamat dan juga sukses serta mendapatkan solusi yang terbaik, yang tidak membawa masalah, solusi yang telah kita tempuh. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, saudara-saudara seiman. Pertama, satu hal yang dan pembahasan ini akan kita bahas dalam beberapa segi. Pertama, tinjauan dari segi akidah, kemudian nanti tinjauan dari sisi akhlak kita, ya, tinjauan dari sisi medis, dan juga tinjauan dari segi hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah pada musim wabah ini. Ini ada 4 hal yang mungkin kita bahas. Tapi tinjauan secara medis tentu kita medis secara umum, bukan istilahnya akan membahas sifat dari virus tersebut, tidak. Cuman tinjauan medis yang terdapat dalam agama kita. Pertama, tinjau dari segi akidah. Tinjauan dari segi akidah bahwa
segala apa yang terjadi di muka bumi ini, kita sebagai seorang muslim meyakini atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti satu yang harus kita ketahui. Apapun bentuk kejadian, apapun peristiwa, apapun kondisi yang terjadi adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama harus kita ketahui. Karena apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini hal itu. Maka kita sebagai muslim mempercayai bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak dan takdir Allah. Bila Allah berkehendak atas sesuatu, maka tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Sebaliknya, bila Allah tidak berkehendak, maka tidak seorang pun yang dapat menjadikannya. Termasuk segala musibah, bencana, wabah yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah ditetapkan Allah di Lauh Mahfuz. Maka kita lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat 23 ayat 22 sampai 23 menjelaskan ma asaba min musibatin fil ardi illa wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dzalika Allah yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusakum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika Allah yasir. Tidak satu musibah akan terjadi di muka bumi ini wala fi anfusikum, tidak pula pada diri kalian, kecuali telah dicatat sebelumnya, sebelum Allah menciptakannya, setelah dicatat dalam Lauh Mahfuz sebelum Allah menjadikannya. Hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika Allah yasir. Jadi tidak satu musibah pun terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi di muka bumi ini, dan tidak pula apa yang menimpa diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu telah dicatat dalam Lauh Mahfuz sebelum Allah menjadikannya. Inna dzalika Allah yasir. Semua itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Allah menyebutkan hikmahnya, ada ujian dan cobaan-cobaan, penyakit segala macamnya yang datang, wabah. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Jangan kalian terlalu kecewa terhadap apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu membanggakan apa yang telah kalian dapatkan dari kemajuan-kemajuan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Allah tidak cinta kepada setiap orang-orang yang menyombongkan lagi congkak. Ayat yang mulia ini, saudara-saudaraku yang beriman, sebagai kita yang beriman kepada Allah, kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala, kita yakin adanya virus ataupun apapun penyakit yang mewabah adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Kalau kita yakin demikian, berarti yang mampu melindungi kita, yang mampu menjauhkan kita, yang mampu menyelamatkan kita hanya Allah juga. Jangan seperti ada di sebagian daerah malah yang terjadi mengumpulkan dukun yang katanya untuk menolak virus corona. Ini satu hal yang aneh. Dan ini yang perlu kita perbaiki. Nah, ini tinjauan dari segi akidah. Perlunya kita belajar akidah. Bahwa yang mampu melindungi kita, yang mampu menjauhkan kita dari virus itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika ulama mencarikan solusi, mencari keselamatan, selalu mengatakan, hendaklah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya para dai, para ustaz-ustaz kita telah menjelaskan perlindungan ini ada dua bentuk: membaca doa-doa yang bebas, doa-doa yang bebas, seperti doa Allah ma'udzu minal barasi wal judami wa min sa'il asqami, doa-doa yang bebas melindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, atau doa yang khusus seperti yang disebutkan di pagi hari dan sore hari yang harus kita hafal. Nah, maka di antara hikmahnya, satu musibah, satu wabah, satu penyakit ataupun peristiwa yang membuat manusia gelisah, merasa dapat bencana, likailata soal ma fatakum. Kalian enggak perlu banyak merasa kecewa lah, jangan kecewa dari segala apa yang diinginkan tidak dapat oleh kita.
justru ini sebagai pelajaran bagi kita. Ya, jangan kalian terlalu bersedih ya atas segala apa yang tidak kalian dapatkan, karena dunia ini singkat. Pendek. Kesenangan itu hanya sebentar saja. Kita lihat ya, jika Allah ingin memutus sebuah rahmat dari manusia, hanya dengan cukup memutus virus saja, semua kehidupan berhenti semua. Ya, kecuali yang darurat-darurat saja, orang dikurung dalam kota, orang dikurung dalam negara, orang dikurung di rumahnya. Subhanallah. Jadi subhanallah ya, penanaman akidah, pesan dari suatu kejadian ini sangat besar kepada diri seorang muslim mestinya. Dia menyadari banget bahwa dirinya ini adalah milik Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi janganlah terlalu memandang bahwa segala kemewahan dunia ini yang tidak kita dapat membuat kita kecewa, merasa sedih. Tidak, jangan. Wala tasaw ala ma fatakum. Jangan kalian bersedih, jangan kalian kecewa. Apa yang tidak kalian dapatkan ini singkat. Kalian lihat, sebentar saja Allah bisa mencabut dari semua orang nikmat itu. Ya, yang biasanya mungkin orang-orang bahagia, tamasya kemana-mana, berjalan kemana-mana, membeli, makan, belanja di mana-mana, segala apa yang dinikmati, berbuat semena-mena, berbuat sepuasnya hawa nafsunya. Hanya ketika Allah ingin nyetop itu dengan singkat saja. Bukan satu negara, sedunia Allah lakukan. Sedunia Allah. Ya, Allah timpakan sebuah peraturan itu, sebuah musibah itu, sebuah wabah itu. Berhenti semua. Singkat. Mudah bagi Allah semuanya mencabut sebuah nikmat. Kemudian juga kata Allah, wala tafrahu ma atakum, jangan terlalu sombong kemajuan teknologi yang dibangga-banggakan oleh banyak negara. Ya, kemajuan alat perangkatan perang, angkatan perangnya, tentaranya, pasukannya yang kuat, segala macam dibanggakan oleh negara-negara adikuasa, orang-orang negara yang maju. Hari ini takluk dengan sebuah makhluk yang sangat halus dilihat oleh mata. Tunduk, menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa mereka. Dengan wajah, peluru kendali, ya, pesawat tempur, segala apapun yang dimiliki, tidak dapat melawan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran kepada umat manusia. Ini meruntuhkan keangkuhan manusia. Meruntuhkan keangkuhan, keegoisan kita, kebanggaan kita kepada kemajuan-kemajuan kita raih. Sehingga kita lupa untuk jadikan fasilitas-fasilitas itu untuk jalan untuk semakin mendekatkan manusia kepada Allah, tapi kebanyakan malah membuat manusia lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kurang. Saudara-saudara iman. Maka kesempatanlah ketika kita dikurung di rumah, ketika dikurung dalam kota, dalam negara. Kita merenung. Kita coba renungkan. Kita coba resapi. Kesempatan untuk kita beribadah di rumah bersama keluarga selama jamnya, mencoba menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini menahan mandir kemana-mana, hanya ditahan sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihatkan kepada semua umat manusia bahwa apa yang mereka banggakan dari semua teknologi itu bisa dengan sangat singkat hilang dari tangan mereka. Tidak berarti apa-apa bagi mereka. Saudara-saudaraku seiman. Bagi seorang mukmin ini sebuah pelajaran besar. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tidak satu pun musibah, tidak satu pun kejadian di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu cara kita untuk mencari solusi ini hanya kembali kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa segala hal yang akan dialami oleh makhluk ini di muka bumi ini telah dicatat di Lauh Mahfuz sebelum ciptakan langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun. Wa kataballahu maqadir khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ard, ya, bi 50 alf sanah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Allah telah mencatat segala peristiwa, ketentuan-ketentuan yang akan terjadi bagi makhluk di muka bumi ini sebelum diciptakan langit dan bumi, itu 50.000 tahun. Sudah tercatat bahwa pada tahun 2020 ini akan ada satu wabah yang disebut dengan corona akan menyerang dunia. Sudah ada di Lauh Mahfuz hal itu. Tercatat.
Jadi saudara-saudaraku seiman, yang pertama mantapkan keyakinan kita bahwa semua yang berlaku ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan hikmah. Ya, yang harus kita lihat adalah hikmahnya. Dan kemudian saudara-saudaraku iman, bagaimana ya harus kita lakukan menghadapi peristiwa seperti ini? Ya, tidak lain tidak bukan ya yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, menyadari diri kita. Karena Allah pasti akan menguji kita. Ya. Akan menguji kita. Ini untuk ujian bagi orang beriman. Nah, ini poin yang kedua adalah bahwa ini adalah ujian bagi orang beriman. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang ta'un, bahwa ta'un itu dikirim oleh Allah SWT kepada umat Bani Israel sebagai azab bagi mereka. Tetapi rahmat dan ampunan bagi orang beriman. Orang-orang beriman yang hadapi dengan kesabaran. Jadi makanya dalam hadis kita semua sudah sering dibacakan oleh ustaz-ustaz kita, ya kan? Ajamal amri mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang orang beriman itu gimana? Tidak. Ya, in asabahu sarra fasyakara fakana khairlah. Jika dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, baik baginya. Wa in asabat darra sabara fakana khairlah. Jika dia timpa oleh musibah, kesulitan, wabah, penyakit, dia sabar. Itu baik baginya. Jadi makanya orang-orang beriman apapun kondisi, menguntungkan bagi dia sebenarnya. Menguntungkan bagi dia sebenarnya. Jika dia tidak dapat mencapai surga Allah dengan ketaatan yang luar biasa, dia dapat surga Allah dengan dihapusnya dosa-dosanya dan tingkatkan kedudukan insya Allah dengan mendapatkan musibah. Subhanallah. Maka Allah di balik ini kita melihat ini adalah di sisi adalah kebaikan bagi orang-orang yang bersabar tentunya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah yang kita semua sudah sering mendengar juga, ya kan? Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat basyirus sabirin. Wa nabluwannakum, ini adalah kata-kata takkid dalam bahasa Arab. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit minal khawfi, rasa takut, wal ju', rasa kelaparan, menaqsi minal amwali, ya, kekurangan harta benda, wal anfusi, kehilangan jiwa, was samarat, ya, kurangnya buah-buahan, wa basyir sabirin, tapi beri gembira orang yang mau bersabar. Nah, mungkin dalam virus ini banyak risiko yang terjadi. Sehingga ketika ada lockdown di sebuah negara, sebuah daerah, bahkan ada negara yang takut ekonominya anjlok, terjadi berbagai kesulitan, ya Allah sebutkan di sini, Allah sungguh akan menguji kalian dengan sedikit, enggak lama-lama, tidak berpuluh-puluh tahun, bisyai'in, dengan sedikit saja, rasa takut. Ya, dalam virus corona ini barangkali terdapat kondisi ini, ya, rasa takut. Tapi rasa takut yang bagaimana? Rasa takut yang membawa orang untuk sadar dirinya, bertobat kepada Allah, bersabar dalam menghadapi cobaan Allah, kemudian diiringi dengan amal soleh. Bukan hanya sekedar keluh kesah takut begitu saja, tidak ada artinya hanya sekedar takut tanpa kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada Pencipta kita, kembali kepada yang memberi kita rezeki, memberi kita hidup dan yang akan mematikan kita. Maka sedikit kata Allah rasa takut, ya, rasa lapar, ya sedikit rasa lapar. Ya mungkin akan ada di antara sebagian saudara-saudara kita dengan kejadian ini akan melalui kondisi ini, ya, kurangnya harta, ya, atau kehilangan jiwa juga dengan adanya kejadian musibah wabah ini, ya, juga banyak yang kehilangan jiwa, ya, terusnya wasamarat, kurang buah-buahan. Tapi kata Allah Subhanahu wa basyir sabirin, hadapi dengan kesabaran. Kuncinya kesabaran. Kita mencak, kita berteriak, kita apapun yang kita lakukan tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi yang menyelesaikan masalah adalah sabar. Ini konsep agama, tuntunan agama kita. Itu yang harus kita ikuti. Sabar. Apa bentuk sabar saat ini? Sabar menahan diri dari keluar rumah. Itu diantaranya ini. Karena memang salah satu solusi yang telah dijelaskan oleh Pak ahli medis yang pakar dalam masa ini, tidak ada cara lain untuk menghentikan rantai penyebarannya kecuali dengan menahan diri di rumah. Ya, baik yang belum terpapar, baik yang belum terinfeksi, belum kena, ataupun yang sudah menahan diri. Itu kuncinya. Maka sudah dibuktikan dalam
Beberapa negara mereka berhasil mengendalikan itu dengan cara apa? Nah, ini sabar nggak kita ini menahan nafsu untuk keluar ini? Cukupkan dengan kebekal yang ada di rumah dulu, yang terlalu banyak sering keluar. Kalau keluar dihindari tempat-tempat yang akan sifatnya bersentuhan keramaian dan segala macam. Menahan salah satu kesabaran di sini nih. Ya, walaupun dalam biasanya mungkin disarankan oleh para sahabat sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar buat ketaatan, sabar dari menerima cobaan. Nah, di antara di sini sabar menahan diri ini. Ya, sabar lisannya daripada berkeluh kesah. Ya, sabar lisannya dari membuat fitnah, sabar lisannya atau tangannya atau hatinya, pikirannya dari membuat hak, buat berita-berita palsu, segala macamnya, membuat orang semakin galau, membuat orang semakin takut. Jangan hindari itu. Hindari. Sabar, tahan dirimu. Banyak sekali hawa nafsu yang juga muncul walau kita tidak sempat keluar nih, ya, tetapi juga di melalui media sosial ada orang yang tidak sabar. Ya. Nah, perlu menahan diri di sini. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabat musibatun qalu ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, kata Allah, tuntunan mereka itulah menyadari mereka yang telah mendapat musibah, mereka benar berkata secara lisan maupun hati mereka menjelaskan, secara lisan dijelaskan, dipahami, diyakini, kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita ini milik Allah, Allah yang miliki kita, yang mengatur kita, segala hidup kita. Kemudian, ingat akan hari akhirat. Ingat akan balasan. Maka orang-orang yang mukmin, dia tidak memandang dunia ini sebagai tempat yang sudah finish. Ya, finishnya di akhirat. Jadi, mati karena virus corona bukan finish hidup kita. Adalah akan diawali sebuah hidup yang panjang, tidak ada akhirnya, itu hari akhir. Maka dari itu saudara-saudaraku, yang perlu dipersiapkan adalah ketika sadar kita ini milik Allah. Akan diuji, diberi nikmat segala macam oleh Allah. Dan ketika kita diuji dengan nikmat atau diuji dengan musibah, itu akan dinilai siapa yang lulus. Maka wa ilaihi mada? Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya kita akan kembali. Dilihat gimana kita ketika menghadapi musibah atau wabah ini. Kalau mereka bersabar, mereka menyadarkan diri mereka, benar-benar menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah janji ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaikumul muhtadun. Mereka itu akan diberi karunia dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan itulah mereka orang yang dapat petunjuk. Yang dari petunjuk. Yang mau mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk dalam hidup mereka di dunia ini. Ya, kemudian juga mendapat petunjuk kebahagiaan ketika menjawab pertanyaan malaikat di kubur, ataupun ketika mendapat petunjuk bagaimana mereka selamat dari api neraka di akhir kala. Saudara-saudaraku seiman, maka mari benar-benar menahan diri. Salah satu konsep yang sudah disepakati oleh semua ahli medis di dunia, kuncinya hanya mampu memutus rantai dari penyebaran virus ini. Maka tahan diri Anda, anak keluarga Anda, yang anggota keluarga Anda, untuk tidak banyak keluar, ya, kalau tidak penting, kalau tidak darurat, ya. Baik. Itu yang kedua. Solusi yang pertama adalah tadi kita katakan menyadari semua ini adalah atas kehendak Allah. Yang kedua apa? Sabar. Yang ketiga apa? Kita adalah ya mengintrospeksi diri. Tidak terjadi sebuah bencana, wabah, musibah apapun kecuali adalah efek daripada tindak tanduk manusia itu sendiri. Karena Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali itu adalah akibat ulah tangan kalian sendiri, kata Allah. Dan Allah mengampuni, memaafkan banyak sekali dari tindak tanduk perbuatan kalian itu. Subhanallah. Ini hanya kalau seandainya setiap berdosa manusia ini dibalas Allah Subhanahu wa taala, nggak akan ada tersisa manusia di muka bumi ini, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tangguhkan, Allah bukakan kesempatan mereka untuk bertobat, untuk mencari kebenaran, untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, maka Allah katakan dalam surat Syura ayat 30 tadi, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak satu musibah pun yang menimpamu kecuali akibat dari perbuatan tanganmu, dari tipu sikap kamu, tingkah lakumu, wahai manusia. Wa ya'fu an katsir. Allah sangat memaafkan sekali banyak perkara-perkara dosa kita ini. Ya, wa ya'fu, Allah maafkan banyak dari sikap tingkah laku, perbuatan tangan kalian menyebutkan kerusakan di muka bumi ini. Maka dalam ayat lain, zahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Ya, telah jelas sekali kerusakan nyata di muka bumi, di laut, dimanapun. Ya, maka Allah rasakan sedikit dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Maka dulu pernah kita sebutkan, kita ayat-ayat syar'iyah tidak mampu lagi menyadarkan manusia, datanglah ayat kauniyah. Ini kalau kita baca, kalau kita lihat, ya, bagaimana sejarah para nabi semua, ketika sudah ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat yang diturunkan Allah melalui para rasulnya, wahyu yang diturunkan Allah tidak mampu mencegah manusia dari buat kemungkaran, kemaksiatan, ya, dari kekufuran, segala kefasikan, ya, tidak mampu lagi, berbicara ayat kauniyah. Di kaum Nabi Nuh datang banjir yang luar biasa menenggelamkan dunia saat itu. Ya, di masa kaum Samud dihancurkannya bumi mereka. Kaum Lut dibalikkannya tempat tinggal mereka. Kaum Fir'aun diuji dengan banyak sekali, di antaranya ada dengan apa? Kutu, ya, belalang, ru'af, kemudian darah keluar dan kodok segala macam. Allah munculkan ayat-ayat kauniyah untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gempa, tsunami, dan segala macam bentuk ayat-ayat kauniyah. Ya. Dan itu adalah tentara-tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu, ya, jumlah tentara Allah itu kecuali Dia. Maka dalam hadis juga Rasulullah SAW sebutkan, dalam hadis riwayat Tirmizi dari Musa al-Asy'ari, bahwa Rasulullah bersabda, la yusibu abdan nakbatun, ya, fama fawqaha, tidaklah seorang timpa oleh, ya, bencana baik besar ataupun kecil, audunaha illa bidzambin, kecuali adalah akibat dari dosa. Wa ma ya'fullahu anhu aktsar, ya, apa yang Allah, ya, maafkan jauh lebih banyak yang Allah ampuni. Lalu Rasulullah membaca ayat yang kita sebutkan tadi, surat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, tidaklah satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat dari tangan perbuatan kalian, ya, perbuatan tangan kalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sangat banyak sekali dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian itu. Tidak langsung Allah beri azab dan iqab. Nah, ini ketiga. Maka ketika kita tidak bisa keluar sekarang di rumah kita tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat Jumat, maka saatnya kita untuk memperbaiki keluarga kita, membaca Al-Quran bersama, sholat berjamaah di dalam keluarga, yang membaca-baca buku agama, mendidik anak kita. Kesempatan barangkali banyak hikmah sebetulnya balik ini. Saatnya kita merasakan keluarga kita, merasakan keberadaan kita di rumah. Saat kita untuk berbicara, ya, tentang bagaimana harus mengambil pelajaran dari semua. Subhanallah. Ya, mungkin istri yang biasa keluyuran ke mall kemana-mana, hari ini Allah tahan langkahnya, bahwa dia tidak mati kalau tidak keluar dari rumah, itu maksudnya gitu. Ya, bahwa mana Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik wanita lebih banyak di rumah. Tapi wanita-wanita ketika sudah tidak bisa ditahan, ya, dengan nasihat-nasihat, Allah tahan dengan salah satu virus corona. Ya, ini pelajaran besar, banyak sekali sebetulnya jika kita renungkan dari hikmah pelajaran yang dibalik ini semua. Wahai saudara-saudaraku seiman, ya, banyak sekali, luar biasa. Ya, ketika kita merenung di rumah, saat qiyamul lail, saat sujud, ya, pasti kita merasakan, ya, bagaimana saudara-saudara kita yang biasa kita temui di masjid, bagi kita yang terbiasa ke masjid, hari ini tidak bisa berjumpa. Para ustadz yang biasanya punya jadwal berjumpa dengan jemaah, ya, hari ini tidak bisa. Pelajaran luar biasa menyadarkan diri kita. Kalau di dunia ini kita sudah saling menjauh hanya karena corona, bagaimana nanti ketika kita di akhirat yang Allah kisahkan dalam surat Abasa, ayah menjauh, ya, anak menjauh dari orang tuanya, orang tua menjauh dari anaknya, istri menjauh dari suami, suami menjauh dari. Perenungan yang luar biasa. Jika kita panjang merendung, sungguh benar-benar kita tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan bagi kita kecuali hanya mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu 3 poin yang ingin kita bahas sedikit. Kemudian kita akan sebutkan di sini tuntunan agama juga kita hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan ini. Pertama, hadis yang Bukhari Muslim
Nasihat Rasulullah SAW bagaimana menyikapi jika ada wabah. La yuridanna mumridun ala musihhin. Jangan sampai orang yang punya penyakit itu masuk ke bagian orang-orang yang sehat. Nah, ini diantara konsep yang sudah ada dalam agama kita yang sekarang disebut dengan karantina ataupun apapun istilahnya. Agama kita telah dahulu. Maka satu pelajaran yang sangat dalam adalah meyakini kebenaran Islam ini dalam segala sisi. Meyakini kebenaran Islam ini segala sisi, ya kawan. Saudara-saudaraku, Islam lengkap. Belum ada virus corona, rumus-rumus untuk mengantisipasi apapun sudah ada dalam ajaran agama kita. Cuman kita tinggal mendalami, mempelajarinya. Rasulullah jangan sampai ya dimasukkan. Kalau ini maksudnya ada binatang yang penyakit, binatang yang tidak berpenyakit, atau manusia semacam yang sakit, jangan dicampurkan pada yang sehat, itu bahasanya. Nah, di sini ada pelajaran ya dalam kondisi kita sekarang ini. Kan salah satu cara untuk meredahnya virus ini ada yang memutus rantai penyebarannya. Maka jangan sampai ada semacam pemikiran dari kita, oh saya badan saya sehat, saya kan tidak masalah. Jadi perlu dia pergi kemana-mana umpamanya. Ini bukan solusi. Kita hanya harus ada kerjasama menahan diri semua. Kenapa? Karena para ahli medis menjelaskan orang-orang yang terinfeksi virus ini tidak otomatis kalau dia memiliki tahan tubuh yang kuat, ya, daya tahan tubuh yang kuat, ya, dia tidak otomatis sakit, tetapi dia punya potensi untuk menyebarkan. Maka dia wajib menahan diri juga di rumah. Ya, kalau dia keluar kemudian menyebarkan kepada orang lain dan orang lain terkena, ya, dia sudah melakukan suatu kesalahan dan dosa sebetulnya. Telah menyakiti membawa penyakit kepada saudara-saudara seiman. Maka dari itu ulama sedunia dari berbagai pada negara telah menjelaskan, membolehkan meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Bayangkan itu. Karena mereka memang berdasarkan informasi yang jelas dari ahli-ahli medis yang pakar, mereka tahu dan ini ada dasarnya dalam agama. Yang anehnya hari-hari ini, sebagian kita yang kurang iman, yang kurang berilmu, yang malah menyalah-nyalakan Allah. Masa takut kepada virus daripada Allah? Bukan, ini peraturan agama, Allah yang beri aturan ketika itu. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan masalah ini, mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Ya, ini bukan berarti kita menghindar dari sebab-sebab yang membahayakan. Berupaya itu bukan satu cara atau hal yang telah mengurangi tauhid seorang dalam bertawakal kepada Allah. Tidak. Ini Rasulullah mengajarkan kita tawakal, dan Rasulullah juga mengatakan kepada kita hal yang sama ini. Maka oleh itu konsep Ahlussunnah dalam memahami dalil-dalil agama itu digabung, tidak diambil satu pihak saja, tapi digabung dalil-dalil itu semua bagaimana memahaminya. Rasulullah memintakan kita tawakal, Allah mintakan tawakal, dan Allah juga mewahyukan pada Rasul untuk menyampaikan perkataan ini. Jangan kalian campurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Betulnya penyakit yang menular masuk di sini ya, penyakit yang menular tentunya yang dijelaskan oleh para ulama menjelaskan hadis ini. Maka dari itu sudah jelas ini konsep dijelaskan agama kita. Nah, taib. Hadis ini akan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi oleh sebab itu kita harus bersabar menahan diri, ya. Jangan karena kita merasa belum ini, ya boleh saja dia belum, tapi ketika dia keluar bisa kena. Oh, boleh saja dia kena, tapi belum sakit, tapi dia berpotensi untuk menyebarkan kepada orang lain. Maka solusi yang telah disepakati, solusi satu-satu disepakati oleh semua manusia sekarang ini untuk memutus rantai penyebarannya adalah dengan menahan diri semua masyarakat di rumah. Ya. Taib. Dalam hadis Bukhari Muslim juga Rasulullah menyebutkan di sini, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar wa firra minal majdumi kama tafirru minal asad. Nah, kita lihat lagi, tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Sebenarnya diyakini oleh orang-orang jahiliyah dulu penyakit itu pindah tanpa takdir Allah. Tadi kita sudah sebutkan. Yaitu ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa semua itu adalah atas kehendak Allah SWT. Jadi bukan karena kehendak virus itu sendiri, tidak. Tidak. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak virus itu tuh pindah-pindah sama orang untuk membahayakan orang lain. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang jahiliyah memang tidak ada paham seperti itu. Tidak ada penyakit yang membinasakan orang dengan sendiri tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pula tiara. Tiara ini maksudnya meramal dengan nasib, ya, dengan gerakan burung. Wala hama. Hama ini ditafsirkan oleh para ulama Gharibul Hadis, ada Ibnu Rajab dalam Lataif Ma'arif juga beliau bahas. Hama ini adalah sebuah penyakit ataupun keyakinan al-jahiliyah
itu burung hantu yang berbunyi, dia takut, dia meramal adakan orang yang sedang sakit, ketika burung ini berbunyi dianggap dia akan meninggal. Atau ada pula yang menyebutkan adalah seseorang yang dibunuh kemudian tidak dilakukan kisah sebagai pembunuhnya, burung akan berbunyi di kuburannya. Ini ada yang dijelaskan seperti itu juga. Itu tidak ada keyakinan seperti itu. Wala safar ini ada dua penjelasan. Ada menyebutkan safar ini adalah bulan Safar, karena orang-orang jahiliyah meyakini bulan Safar itu bulan yang sial, sehingga mereka tidak mau mengawinkan anaknya, melakukan perkara-perkara yang besar di bulan itu. Atau Safar juga ada yang menyebutkan adalah penyakit yang terdapat dalam diri seseorang, Safar ini, atau mungkin hepatitis, Allahu a'lam, karena ini dalam bahasa ini penyakit kuning gitu ya. Wa firra minal majzum. Nah, Rasul lari dari orang penyakit kusta sebenarnya engkau menghindar dari singa. Ya, itu jelas. Apakah bukannya Rasulullah mengajarkan tawakal? Tapi ini adalah mengambil sebab-sebab. Tidak menafikan karena Allah SWT menjadikan salah satu ada sebabnya juga. Maka kita hindari sebab-sebab itu. Tapi kalau kita sudah menghindari sebab-sebab, kemudian kita juga kena, maka kita bertakdir Allah SWT. Maka ini kita bersabar. Ya, dan disimpan penyakit itu, dan seperti kalau taun, Rasulullah menyebutkan syahid. Ya, maka kita juga tidak perlu gelisah. Ya, tidak perlu gelisah. Makanya nanti akan kita ceritakan peristiwa taun yang terjadi di beberapa kejadian yang ditungkil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW menyebutkan at-ta'un rijzun ursila ala ta'ifan Bani Israel. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ta'un itu adalah penyakit yang dikirim, ya, rijsun, penyakit yang sangat keji yang dikirim oleh Allah SWT kepada salah satu kelompok Bani Israel. Ulama membahas masalah ini seperti Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar. Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, juga Ibnu Hajar, Ibnu Battal juga Syarah Bukhari, Ibnu Hajar dan Syarah Bukhari juga menjelaskan perbedaan antara taun dan wabah. Setiap taun pasti wabah, tapi setiap wabah itu taun. Makanya Imam Nawawi juga menjelaskan ada penyakit wabah itu penyakit yang tidak seperti taun bahayanya, tetapi dia menyebar luas. Nah, ini wabah contohnya. Tapi kalau taun ini penyakit yang sangat mengerikan sekali, disebutkan oleh para ulama penjelas taun ini, penyakit bentuknya yang terdapat pada manusia, akibat efek sakit yang dirasakan luar biasa, bentuknya pun menjijikkan, dan segala macam disebutkan oleh para ulama. Itu taun adalah penyakit yang sangat menjijikkan. Jadi sakit yang luar biasa, panas sampai ke hati, disebutkan oleh Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, itu menggambarkan mana taun itu. Ya, tetapi tidak setiap wabah itu taun. Nah, maka akan ada pertanyaan, apakah corona itu sebut taun? Wallahu a'lam, sesuai penjelasan ya, apa yang dijelaskan para ulama tidak termasuk taun, tapi dia adalah wabah. Maka hukum-hukum taun banyak dipakai oleh ulama untuk menghindari wabah ini. Ya, penjelasan tentang hukum taun, menghindari taun sama dengan menjadi wabah, karena taun itu bagian dari wabah, salah satu wabah. Ya, tapi tidak setiap wabah itu taun. Nah, ini penjelasan para ulama kita. Maka Rasul menyebutkan, ya, ala man kana qablakum, atau atas umat sebelumnya Allah kirim pada mereka. Itu tentu azab. Ya, jelas yang salah kita bahas di awal sedikit tentang itu. Lalu fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu aw fala taqdim alaih. Jika kalian mendengar di sebuah negeri, sebuah tempat, jangan masuk ke tempat itu. Nah, ini juga Rasulullah melarang kita untuk ke sana. Melarang kita untuk ke sana. Kenapa? Ya, itu mengambil sebab. Untuk mengambil sebab, untuk menghindari. Ya, mengambil sebab untuk menghindari. Ya, tawakal juga iya. Tapi dilarang kita untuk pergi ke tempat itu. Bukan berarti Rasulullah melarang kita tawakal ini. Rasul menyuruh kita tawakal, juga menyuruh kita untuk mengambil sebab-sebab menghindar dari sebuah penyakit. Maka jangan masuk ke negeri tersebut, kata Rasulullah SAW. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, jika terjadi suatu tempat kemudian kalian di situ, fala takhruju. Dalam riwayat firar minha. Jangan kalian keluar, dalam riwayat tambah ada lari dari itu, firar minhu, benar? Jangan keluar, lari. Tidak boleh juga. Kenapa? Nah, ini tadi antara tawakal dan juga untuk menghindari agar penyakit ini tidak menyebar ke tempat yang kita mungkin dia keluar dalam dianggap tidak sehat. Ya, sebagaimana yang telah dibuktikan juga dari ilmu medis, virus corona ini berapa kali deteksi belum terdeteksi, tapi hari berikutnya deteksi baru orang ini tahu, baru terpapar. Jadi tidak di awal-awal. Maka kalau seorang keluar, mungkin dia masih sehat atau tubuhnya kuat melawan, ya, pertahanan tubuhnya kuat, mungkin tetapi dia sudah membawa virus itu.
maka dia pindah ke tempat ini, maka kafir akan pindah kepada tempat yang lain. Ini salah satu hikmah pelajaran yang jelas oleh para ulama dari ini. Kemudian juga kalau dia lari berarti dia tidak bertawakal kepada Allah. Nah, ini di sini juga ketika berada juga dia dalam tempat itu, dia tetap tawakal sajalah, bertawakal. Kemudian apalagi sabar kalau memang kan dia ditimpa oleh itu. Maka ini kenapa? Ini juga menunjukkan kuatnya keimanan seseorang. Dia tetap di dalam itu, bersabar, ya. Kemudian dia tawakalnya yang tinggi kepada Allah, harus tingkatkan tawakal kepada Allah SWT. Karena dia yakin segala hal ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu agama kita mencari hal solusi dalam menghadapi penyakit wabah seperti ini. Maka kita harus belajar, kita dengar tuntunan para ulama, tuntunan agama kita dan dijelaskan oleh para ulama kita. Baik. Kemudian dari hadis Ibnu Abbas, ini kisah yang panjang sedikit, kita akan bahas di sini hadis yang akan Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim, kisah tentang hadis Umar yang sudah sering dinukil oleh para ustaz mungkin, dari Abdullah bin Abbas, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Dari Abdullah bin Abbas bahwa Umar bin Khattab yaitu keluar dari Madinah menuju Syam. Hatta idza kana bi Sargha laqiyahu umara al-ajnad. Ketika sampai pada suatu lokasi tempat sebelum masuk ke negeri Syam, itu dia disambut, didatangi oleh yang itu dikirim dari Syam itu untuk beritahu umara al-ajnad, yaitu kalau di kita adalah senior-senior dari para tentara lah ya. Ini para jenderal gitu maju, umara, pimpinan-pimpinan daripada pasukan, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah wa ashabu, itu Abu Ubaidah Al-Jarrah dan sahabatnya. Fa akhbaru anna al-waba qad waqa'a bi ardi Syam. Lalu mereka beritahu kepada Umar bin Khattab, sekarang di negeri Syam terjadi wabah. Jadi bukan faun ini, wabah. Di mana tadi makanya ulama membedakan antara wabah dengan taun. Nah, ada yang mengatakan wabah ini adalah taun, ya. Tapi tidak setiap wabah taun, tapi setiap taun pasti wabah. Nah, qala Ibnu Abbasin, karena Abbas mengatakan, faqala Umar, ketika sampai diberitahu oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar berkata, ud'u li muhajirin wal awalin. Tolong panggil kaum muhajirin yang pertama masuk Islam, masuk generasi senior muhajirin. Pada fastasharaw, lalu dia panggil, lalu bermusyawarah dengan kaum muhajirin ini. Jadi ini banyak sekali faedah di sini yang akan disebutkan oleh Nawawi nanti. Kemudian setelah bermusyawarah dan beritahu kepada kaum muhajirin yang senior ini bahwa di Syam terjadi wabah, fakhtalafu, berbeda pendapat. Jadi sahabat senior pun beda pendapat nih. Ya, kita lanjut ke Syam atau kita balik ke Madinah. Ya, sahabat pun beda, fakhtalafu. Faqala ba'dhum qad kharajta li amrin. Nah, sebagian mereka berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, engkau sudah keluar untuk melakukan sebuah urusan. Wala nara an tarji'a anhu. Kami pendapat engkau tidak boleh yang mengundurkan niat untuk melanjutkan ini, rencana ini. Wa qala ba'dhum, nah, yang lain mempertimbangkan apa? Ma'aka baqiyatun nasi wa ashabu Rasulullah SAW. La nara an tuqdimahum ala hadzal waba. Nah, alasan yang lain, alasannya apa? Pertimbangannya apa? Umar bin Khattab, ini bersamamu adalah senior sahabat, sisa-sisa dari senior sahabat Rasulullah SAW. Maka baqiyatun nas wa ashabu Rasulullah SAW. Ini ya, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang alim, para fuqaha yang besar-besar ini bersama kamu ini, para senior sahabat. Jadi jangan engkau bawa mereka itu untuk masuk ke dalam wabah ini. Ya, kalau meninggal, ya banyak ulama yang meninggal nanti, gitu kan, kalau ditimpa oleh wabah ini. Banyak ulama-ulama sahabat yang senior nanti. Faqala irtafi'u anni. Lalu Umar, silakan kalian bubar. Nah, semua kalau udulil ansar, tolong panggil kaum ansar. Umar Khattab mengajak musyawarah. Fada'autuhum, lalu Abbas memanggil mereka, lalu musyawarah mereka. Fasalaku sabila muhajirin, sama dengan kaum muhajirin tadi. Kaum muhajirin tadi juga sama, berbeda pendapat mereka, ya, sama seperti tadi. Waqtalafu katilafim, sama pendapat, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan engkau sudah berencana melakukan urusan, lanjut saja. Tawakkal Allah, begitu ya. Kemudian yang lain itu jangan. Engkau ini membawa sekian sahabat-sahabat Nabi yang orang-orang terpenting ini, ya, dari umat Islam. Jangan engkau bawa mereka untuk kebinasaan, menuju ke wabah ini. Nanti mereka ditimpanya wabah tahun ini, mereka malah meninggal. Kemudian irtafi, Umar nyuruh lagi, udah bubar dah ani. Summa qala ud'uli man kana hahuna min masyayikh Quraisy. Nah, ini khusus. Tolong panggil orang-orang khusus dari tokoh-tokoh Quraisy min muhajat al-fat, yang itu orang-orang yang
berhijrah setelah yakni Hijratul Fath. Itu setelah Fathu Makkah. Ya, orang hijrah sebelum Fathu Makkah. Kaum Muhajirin sebelum Fathu Makkah. Fada'autuhum, aku panggil, kata Ibnu Abbas, falam yakhtalif minhum alaihi rajulan. Tidak ada beda pendapat di antara mereka. Faqalu naro an tarji'a bin nasi wa la tuqdimahum ala hadzal waba. Pendapat ini yang terakhir ini, mereka berpendapat sepakat mengatakan kami pendapat bahwa engkau ya untuk kembali membawa para sahabat Nabi ini, ya, mereka semua ini, orang-orang ini semua, ya, untuk ke Madinah, wala taqdimahum ala hadzal waba. Jangan bawa mereka masuk ke negeri yang penuh dengan yang sedang mengalami penyakit menular di situ atau ta'un. Nah, ini konsep ini tidak berbeda pendapat, ya. Pertemuan terakhir ini dipanggil ini Pak Syekh, artinya ini yang senior lagi ini dari orang-orang Quraisy yang dari hijrah sebelum Fathu Makkah. Nah, ini pendapatnya tidak berbeda pendapat. Nah, kemudian setelah itu pada Umar, lalu Umar mengumumkan kepada semua orang yang bersamanya saat itu berangkat ya ke Syam, ini musabbihun ala dhahrin fa asbihu alaihi. Saya pagi-pagi akan kembali naik ke kendaraan, kembali ke Madinah. Nah, maka besok pagi kalian siap-siapkan kendaraan kalian, kata Umar bin Khattab. Qala Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah berkatakan, afira min qadarillah. Ini kata Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Ini Abu Ubaidah kita tahu kan, salah seorang sahabat senior dan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW bersama Umar juga kan, dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah. Apakah Abu Ubaidah bin Jarrah? Apakah engkau lari dari takdir Allah? Faqala Umar. Lalu Umar menjawab, "Lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah." Kalau seandainya selain engkau yang berkata seperti ini, hai Abu Ubaidah. Na'am nafiru min qadarillah qadar. Iya, kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Ya, kita lari dari sebuah takdir ke takdir Allah yang lain, dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Lalu diberi umpama oleh Umar bin Khattab. Arata law kana laka ibilun habatat wadiyan lahu adwatan. Gimana kalau engkau memiliki ibil, kemudian dia pergi ke ke tempat gembalaan, itu padang pasir gitu ya, atau ke wadi, ke lembah. Ya, satu lembah itu sisinya berumput, satu lembah sisinya tidak berumput. Nah, kemudian ihdahuma khasibatun, ya salah satu sisinya rumputnya banyak, wa ukhra jadbatun, yang lainnya rumputnya enggak ada. Alaysa idza in ra'aital khasbata ra'aitaha biqadarillah. Lalu ditanya lagi, bukankah jika engkau membawa ontamu itu ke tempat yang berumput, engkau juga dengan takdir Allah? Jika engkau mengembalakannya di tempat yang tidak ada rumputnya juga dengan takdir Allah, ya dimanapun engkau sekarang bawa ontamu itu di tempat yang ada, di lembah yang ada rumput dan lembah yang tidak ada rumputnya atau yang kering kerontang itu, kedua-duanya dimanapun kamu pilih, kamu tetap dalam takdir Allah. Ya, engkau berada di takdir Allah, kata Umar. Kemudian setelah itu sedang berdiskusi dengan Abdurrahman bin Auf, dengan berdiskusi dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, datang Abdurrahman bin Auf. Nah, wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajati. Jadi saat dipanggil tadi, sahabat-sahabat dipanggil oleh Umar bin Khattab tadi, bermusyawarah tadi, Abdurrahman bin Auf enggak ada lagi, ada hajat gitu ya, mungkin buang air atau apa, tidak berada saat itu. Faqala inna indi fi hadha ilman. Inna indi fi hadha ilman. Kata Abdurrahman bin Auf, saya punya ilmu tentang masalah ini. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi. Jika kalian mendengar sebuah wabah di suatu negeri, jangan masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firara minhu. Jika terjadi sebuah wabah di sebuah tempat dan kalian berada di situ, jangan keluar lari dari tempat itu. Nah, lalu faqala fahamidallahu Umar mengatakan alhamdulillah, suman sarafa, kemudian dia pergi. Jadi ini bagaimana, ini juga terjadi diskusi ini di masa sahabat. Lihat bagaimana sahabat berdiskusi, bagaimana mereka ya beristihad dalam masalah ini ketika sebelum ditemukannya hadis yang dibawakan Abdurrahman bin Auf. Dan setelah dijelaskan hadis oleh Abdurrahman bin Auf, mereka semuanya mengikuti apa yang telah dijelaskan Abdurrahman bin Auf. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa faedah dari hadis ini, bahwa hadis ini ada faedah yang banyak. Di antaranya adalah
menyebutkan di sini seorang pemimpin yang keluar langsung dengan dirinya dalam melihat wilayahnya dalam sebagian waktu untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Wazil zulm wal mazlum, yang ini satu faedah untuk menghindari tidak terjadi kezaliman, untuk melihat ya menupas kezaliman ya, atau melihat kondisi masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Kemudian wa yasudul khallatal muhtaj, atau membantu orang yang sedang kebutuhan. Kemudian juga melarang orang buat kerusakan, ya, maksiat. Wa yakhafu ahlul batala wal adha, ya. Kemudian juga dia akan dihargai, akan ditaati oleh orang-orang yang menganggur, yang suka membuat kerusakan, ya. Kemudian juga di antara faedahnya di sini disebutkan juga wa minha, ya, talaqul umara wujuhun nas imam inda qudumihi. Nah, bolehnya tokoh-tokoh sebuah negeri menyambut kedatangan dari sebuah orang pemimpin gitu, mendatangkan tadi datang tentara pasukan, pimpinan-pimpinan pasukan dari Syam untuk menyambut Umar dan memberitahu kepada mereka apa yang terjadi di negeri mereka. Jadi artinya memberitahu kondisi yang ada di negeri ini sebelum masuk khalifah yang tadi pimpinan tentara yang ada pasukan tadi datang beritahu, ya, baik apa yang terjadi, baik apa kebaikan kondisi yang sedang ada, kebaikan, keburukan, atau wabah dan lain segala macamnya. Ya, atau kondisi ekonomi segala macam beritahu dulu. Wa minha, di antara faedah juga istihbabu musyawaratu ahli ilmi wa ra'yi fil umur hadithah. Nah, ini faedah yang pentingnya adalah itu dianjurkannya untuk bermusyawarah dengan orang-orang berilmu, orang yang ahli, ya, dalam terjadinya peristiwa-peristiwa yang terbaru gitu, ya, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi sangat baru, ya, yang membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap. Maka peristiwa-peristiwa terjadi seperti ini butuh untuk dimusyawarakan dengan orang-orang ahli ilmi. Nah, ini juga petunjuk bagi para pemimpin untuk selalu banyak memanggil para pakar, baik agama maupun ahli medis dalam masalah khusus kita sekarang ini, untuk mencarikan solusi melibatkan mereka, ya. Alhamdulillah itu ada terjadi, di mana MUI kita juga, secara khusus negara kita, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa yang jelas, ya. Begitu juga para ulama-ulama di negara lain sudah senada dengan fatwa-fatwa para ulama negara lainnya, ya. Kemudian juga faedah takdim ahli sabiqah fi dzalika, dan mendahulukan orang yang berpengalaman dalam masalah itu. Nah, ini benar Umar memanggil tadi kan, tidak semua sahabat dipanggil terlebih dahulu, dipanggil yang lebih senior, kemudian senior, begitu. Kemudian, ya, kemudian menunjukkan manusia pada posisi mereka yang sepantasnya. Tadi, ya, takdim al-fadl, mendahulukan orang yang lebih senior, ya, di yang lainnya, dan menjadikan mereka, ya, wabtida abiyam fil makarim, ya, mendahulukan mereka dalam hal perkara yang mulia. Ini adab-adab. Ya, jangan, makanya seorang dai, seorang apapun, ya, juga kita harus mengerti hal seperti ini. Jadi juga para jamaah, kepada siapa kita harus bertanya dalam perkara-perkara seperti ini. Jangan semua ustadz ditanya. Ya, tanyalah pada ustadz-ustadz yang lebih tua ilmunya, yang lebih tua umurnya. Nah, itu maksudnya sebagai itu. Maka Umar saja tidak semua orang, padahal dia punya orang berilmu, tapi dipanggil sahabat ini dulu, kemudian, ya, didudukkan mereka sesuai dengan posisi keilmuan mereka. Nah, takdim al-fadl ala ghairihim tidak bihim fil makarim. Wa minha jawaz istiya' fil hurub. Kemudian adanya beristiak di sini. Nah, ini berapa faedah yang terdapat dalam hadis tadi. Tapi tadi sudah kita jelaskan, dari hadis itu sudah jelas sekali bagaimana bahwa menghindari tempat terjadi wabah tidaklah merupakan lari dari sebuah takdir Allah atau tidak bertawakal kepada Allah. Sebenarnya yang dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Nah, di sini Imam Muslim merentet sedikit cerita ta'un. Awal ta'un kana fil Islam ta'un amwas. Nah, ini yang disebutkan kisah Umar bin Khattab ini. Kata Imam Nawawi, ta'un yang pertama terjadi di negeri Islam adalah yaitu ta'un amwas, yaitu terjadi di Syam pada zaman Umar bin Khattab, ya. Yang mana di dalam kejadian ini meninggalnya Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal. Jadi sebab ta'un ini meninggal dua orang sahabat yang senior, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal, wa imra'atahu, dan kedua istri mereka, wa ibnuhu radhiyallahu anhum, dan juga anak mereka. Ya. Summal Jarif, ada namanya ta'un Jarif dari zaman Zubair, Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Kemudian ta'un al-fatayat li'anhu bada'a fil udhara, azari. Jadi ada namanya ta'un fatayat, ya, karena mulai daripada anak-anak gadis yang kena. Wal jawazi. Itu di Basrah dan di Wasit, di negeri Baghdad sana, di Irak.
di Syam dan di Kufah. Wa kana al-Hajjaj yauma idzin, ya, saat pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Ya, yang menjadi gubernur di situ adalah Hajjaj bin Yusuf di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ya, dan juga disebut kata beliau taun asyraf, yakni lima mata fihi minal asyraf, karena banyaknya orang-orang yang berilmu meninggal ketika terjadi tahun itu. Semua taun Adi bin Arta'ah, itu disebut Adi bin Arta'ah, itu pada tahun 100 Hijriah. Kemudian taun Ghurab. Ghurab ini gagak ya. Taun gagak, nggak tahu kenapa dinamakan begitu, pada tahun yaitu 127 Hijriah. Yaitu Ghurabu rajulun, ini namanya wa ghurabun rajulun. Ghurab ini katanya nama seseorang. Summa taun Muslim bin Qutaibah. Muslim bin Qutaibah dinamakan di situ karena dia meninggal pada saat tahun ini. Itu tahun 131 Hijriah di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kemudian berhenti di bulan Syawal kata beliau, dan di sinilah matinya seorang tabi'in Ayub As-Sikhtiyani. Walam yaqa bil Madinah, tapi di Madinah maka enggak masuk tahun sebagaimana yang disebut dalam hadis lain. Ini yang dijelaskan Ibnu Qutaibah. Wa qala Abu Hasan al-Madaini kana tawa'in masyhura 'idham fil Islam khamsah. Jadi disebutkan di sini Abu Hasan al-Madaini menjelaskan taun itu ada 5 taun yang terbesar. Peristiwanya terbesar di dalam Islam ini yaitu taun Shirawayh bil Madain di kota Madain di masa Nabi SAW kata beliau yaitu tahun 6 Hijriah. Kemudian tahun Amwas di zaman Umar Khattab itu di Syam, yang dimana saat tahun Amwas ini kata beliau mati sekitar 25.000 jiwa. Jadi 25.000 jiwa korban di masa tahun Amwas itu. Kemudian tahun Jarif yang tadi kita sebutkan di masa Abdullah bin Zubair, yaitu di bulan Syawal tahun 69 Hijriah, di mana tahun ini memakan jiwa sekitar yaitu salah satu wasamanuna, yaitu sekitar yaitu sekitar 3 hari. Dalam setiap hari itu meninggal 70.000 jiwa. Setiap hari 70.000 jiwa, bayangkan. Ya, dan yang meninggal dalam peristiwa ini adalah Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi SAW. Ya, Anas bin Malik bin Anas, ya. Kemudian Anas bin Malik ini meninggal anaknya saat tahun ini berapa? Ada menyebutkan 83 orang anaknya, ada yang menyebutkan 73. Kan Anas bin Malik terkenal dia punya anak yang jumlahnya banyak, lebih 100, ya kan? Dan mendoakan dari Rasulullah SAW punya anak, dan punya anak 100 kalau nggak salah atau lebih. Ya, di dalam saat tahun ini kita melihat bagaimana beratnya ya. Dia meninggal juga anaknya sekitar 73 orang atau 83 orang. Anaknya meninggal. Anaknya Anas bin Malik. Kemudian dari disebutkan wa mata li Abdurrahman Abi Bakrah arba'una ibnan. Abdurrahman bin Abi Bakrah itu meninggal sekitar 40 orang anaknya. Jadi kita lihat juga para salafus saleh anaknya juga luar biasa, luarnya banyak ya. Abdurrahman bin Abi Bakrah ini meninggal sekitar 40 orang anaknya meninggal saat itu. Subhanallah ya. Kita tadi kan bicara masalah sabar ya. Bicara masalah sabar, bagaimana hadapi musibah ini dengan takdir Allah segala macamnya. Coba lihat. Anas bin Malik, ya, ada yang menyebutkan riwayat korban gara-gara tahun itu, ada yang menyebutkan 83 orang dari anaknya, ada yang menyebutkan 73 orang. Abdurrahman bin Abi Bakrah menyebutkan ada 40 orang anaknya yang meninggal. Kemudian tahun tadi di bulan Syawal, ini bulan Syawal tahun 87 Hijriah, kemudian tahun pada tahun 131 Hijriah, itu pada bulan Rajab, dan lebih menular besar lagi pada bulan Ramadan. Jadi karena disebutkan di sini sikatil murid, satu lorong saja dalam setiap hari itu meninggal 1000 jenazah. Bayangkan korbannya, setiap hari itu 1000 jenazah. Ya, setiap hari. Summa khafa fi Syawal, kemudian mereda di bulan Syawal. Wa kana bil ta'un wa huwa alladhi mata fihi Mughirah bin Syu'bah, dan juga ta'un yang terjadi di Kufah, yaitu yang dimati di situ seorang tabi'in juga, Mughirah bin Syu'bah, yaitu pada tahun tahun 5 ini 150 Hijriah. Hadza madzakarul Madaini, dan ini yang disebutkan kata Imam Nawawi dalam Madaini. Wa kana ta'un Amwas, yaitu kemudian Imam Nawawi kembali menjelaskan bahwa ta'un Amwas yang tadi masa Umar bin Khattab itu adalah pada tahun 18 Hijriah ya, atau 17 Hijriah. Disebut dengan tahun Amwas ini adalah, ada yang menyebutkan Amwas itu adalah satu desa
ya, awal munculnya taun ini di daerah Ramlah di Baitul Maqdis, ya, atau ada menyebutkan adalah kenapa dia makan amwas, karena dia amman nas, karena dia menimpah semua manusia. Nah, ini saudara-saudaraku seiman, sedikit peristiwa-peristiwa wabah ataupun taun, ya, yang terjadi dalam sejarah Islam maupun bagaimana kita menyikapinya. Nah, intinya sekarang kesimpulannya harus kita jelaskan tadi adalah agama kita telah menjelaskan bagaimana harus kita menyikapinya, dan tentu kita harus mengikuti instruksi-instruksi dari pemerintah dan juga sekaligus fatwa-fatwa para ulama kita, dan baik para ulama yang secara dunia maupun secara lokal, secara nasional pun telah jelas, maka tidak perlu kita mencari alasan dan gabah lainnya. Tadi ada kita sebutkan secara medis, maka secara medis agama kita menganjurkan kita dari awal sudah umat yang suka bersih, ya, at-tuhur syatur iman, kebersihan itu bagian dari iman. Maka medis pun menjelaskan bahwa setelah kita memutus mata rantai dengan cara mandi di rumah, cara kedua adalah dengan sering mencuci tangan, ya, menjaga kesehatan kebersihan rumahnya, lingkungannya, dan juga pakaiannya, ya, itu medisnya, ya. Kemudian hukum yang berkenaan dengan akhlak dan ibadah, ya, seperti bersalaman, para ulama juga telah banyak memberikan pendapat, ya, tidak perlu ketika berjumpa harus berjabat tangan, cukup dengan mengucapkan salam saja, ya, itu sudah dijelaskan oleh banyak para ulama hukumnya. Kemudian khusus ini untuk sholat Jumat dan jamaah, dan itu juga sudah banyak para ulama dunia memfatwakan berbagai negara, dan itu boleh ditiadakan untuk sementara waktu sampai, ya, meredahnya wabah ini. Itu dipatwakan oleh banyak ulama, ya, dan bisa dikatakan 99% ulama sepakat dengan fatwa ini, yaitu dibolehkannya tidak terlaksananya sholat Jumat dan juga sholat berjamaah. Tapi permasalahan gimana dengan pahala kita? Tetap, ya, orang-orang yang terbiasa sebelumnya melaksanakan sholat berjamaah, dia telah di rumah sekarang ketika ada kondisi seperti ini dia tidak dapat pahala sholat berjamaah. Kemudian tuntunannya di rumah juga boleh sholat berjamaah. Boleh sholat berjamaah bersama keluarganya, ya, istri dan anaknya. Ini suatu hikmah juga, mengajar ayat pendek pada anak-anak kita, ya, memperhatikan bagaimana kaifiah sholat anak dan istri kita. Untuk saatnya kita mengajar mereka, mungkin dia sholat selama ini sholat, tapi belum tentu juga benar tentang kaifiahnya. Banyak hikmah sebetulnya ini. Kemudian mengisi waktu-waktu dengan baca Al-Quran bersama keluarga, ya, ataupun mendengarkan nasihat-nasihat agama melalui media-media seperti namanya TV dan radio dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Semoga ini adalah membawa sebuah efek positif ke dalam kehidupan kita, mengajarkan anak kita zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hukum fikih lain adalah yang berkenaan dengan ini adalah tadi yang sudah kita sebutkan, kalau sholat Jumat tidak boleh di rumah, tidak ada berjamaah, Jumat khutbah di keluarga, tidak, situ sudah jelas tidak ada, ya, tapi diganti dengan sholat zuhur dan boleh dilakukan berjamaah juga dengan keluarga kita. Jadi oleh sebab itu apa-apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita tinggal mungkin memperbanyak mendengar penjelasan daripada ustaz-ustaz yang telah menjelaskan masalah ini, mungkin direlai diulang-ulang lagi kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, ya, sehingga kita semakin mantap memahami masalah ini, tidak ragu-ragu lagi. Karena banyak di antara kita yang mungkin masih ragu-ragu, ya, bagaimana, ya, sholat masjid atau tidak, ada Jumat atau tidak, ya. Ikuti saja fatwa para ulama, karena memang itu perintah Allah SWT kepada kita. Ati'u Allah ati'u Rasul ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu ada umara dan ulama kita, ya. Fa idza ja'ahumul amru min al-khawfi aw al-khawfi adha'u bih wa la raddu ila Allah wa ila rasuli la'alama alladhi yastamitunahu minhum. Maka kita kalau terjadi suatu peristiwa takut apapun saja dikembalikan kepada pemimpin, ya. Kalau pemimpin sudah menjelaskan apa yang ada, dan ini salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa yang sudah sering disampaikan oleh Ustaz kita adalah taat kepada para pemimpin selama tidak bermaksiat. Ini bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti melarang orang salat di masjid, hanya sementara menghindari, dan itu ada dalil-dalil yang banyak. Tidak mungkin dikupas dalam kesempatan yang singkat ini, dan sudah sering dikupas oleh ustaz yang lain. La darar wa la dirar, tidak boleh membawa mudarat atau memudaratkan orang lain, ya. Tidak ada ini banyak kaidah yang telah dibahas oleh para ulama dan menjelaskan hal ini. Cuma dengan hadis-hadis yang telah kita bahas sedikit tadi, dari beberapa pembahasan hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Maka dari itu tidak perlu ragu lagi antum, ya,
Untuk yang terbiasa sholat berjamaah di keluar di rumah, pahala antum insya Allah akan seperti sholat berjamaah, karena antum terbiasa melaksanakannya. Yang ini juga didukung oleh hadis Rasulullah SAW, bagaimana dalam hadis yang sudah kita sering dengar juga, bahwa seseorang terbiasa melaksanakan sebuah ibadah rutin di saat mukim dan saat sehat, lalu ketika dia musafir, ketika sakit, dia tidak bisa melakukan, dia sama mendapatkan pahala seperti itu. Jadi tidak perlu ragu lagi. Nah, bagi kita yang selama ini belum, ya sekarang ya ini adalah pelajaran besar yang selama ini segan ke masjid, ya saatnya Anda menyadari betapa bahwa satu saat akan ada kondisi-kondisi ketika kita rindu ke masjid, kita dilarang ke masjid. Ya, maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah, badiru bil amali fitanan, segeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, sebagaimana gelap gulita, sebagai malam yang gelap gulita, gelap sekali, enggak jelas kebenaran yang salah, yang segala macam. Manusia galau, merasa tidak mendapatkan pedoman dalam masalah itu. Maka disebutkan yusbihu rajulu mu'minun si kafiran. Seseorang bisa saja karena fitnah itu beratnya, pagi beriman, sore sudah tidak beriman lagi. Au yumsi mu'min wa yusbihu kafiran, atau sore beriman, pagi sudah tidak beriman lagi. Wahai saudara-saudaraku, sebelum datang banyak penghambatan-hambatan, hal-halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi berjanji-janji akan saya lakukan. Tapi hari ini dan detik ini adalah harus kita lakukan apa yang kita lakukan. Untuk itu, maka kesedihan tidak boleh berlebihan, tidak perlu galau, ya. Dan ini semuanya adalah perlu pelajaran besar bagi kita. Pentingnya ketika kita mempunyai sumber daya yang kuat, ya, di negara kita, ya, ini adalah juga ibrah bagi para pemerintah kita, bahwa hendaknya negara kita ini hanya dihidupkan oleh negara kita, jangan tergantung kepada negara di luar, sehingga ketika tidak ada ekspor-ekspor, negara kita akan kehabisan bahan pangan, akan melalui krisis. Tapi kalau seandainya diperdayakan masyarakat kita untuk mereka berkarya dan kita hidup, negara kita hidup dengan rakyatnya sendiri, insya Allah apapun yang kondisi-kondisi seperti ini akan mudah dihadapi lebih untuk pelajaran yang akan datang. Demikian, terima kasih banyak yang dapat kita bahas. Semoga menjadikan menambah wawasan kita dan kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping juga mengambil sebab-sebab keselamatan. Demikian, kita kembali kepada Al-Akh Madu kita dari Studio 2 Silensi. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan berkaitan mewaspadai dan menyikapi wabah khususnya virus corona di akhir-akhir bulan ini yang tengah merebak khususnya di negara Indonesia. Berikutnya akan kami bacakan beberapa pertanyaan dan kami persilahkan untuk Anda yang bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita menyelenggarakan sholat jenazah yang saat ini di wilayah kita terkena virus corona? Dari Herli di Tangerang. Silakan Ustadz, fadal. Baik. Ini juga sudah dibahas oleh para fuqaha, para ulama-ulama kita. Terakhir saya membaca fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Beliau menjelaskan jika memang mayat terlalu banyak, kemudian terbatasnya tenaga segala macam, kemudian takut kalau dimandikan atau tidak bisa untuk menjaga diri bagi orang-orang yang mau melaksanakan penyelenggaraan mayatnya, ini boleh ditayamumkan, kata Syekh, ditayamumkan. Ini juga dijelaskan para ulama fikih lain. Ini boleh ditayamumkan. Kita akan memakai penghalang tangan, kemudian ditayamumkan mayat tadi. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, bagaimana sikap kita di dalam menyikapi larangan kita bekerja, sholat di masjid, kemudian kita mulai menimbun atau mempersiapkan bahan makanan untuk kurang lebih selama sebulan supaya kita tidak keluar rumah kemana-mana dengan membeli beberapa bahan-bahan yang diperlukan dalam kehidupan. Apakah yang seperti ini dalam agama diperbolehkan atau tidak menimbun bahan-bahan makanan? Silakan Ustaz. Baik, menimbun dengan tujuan yang berlebih-lebihan tidak boleh. Kalau hanya sekedar perbekalan secukupnya tidak apa-apa. Tetapi ini juga ibarat bagi kita, ya. Kenapa kita tidak harus mengendalikan cara konsumsi kita, ya kan? Ibrah. Selama ini mubazir, selama ini berlebih-lebihan, ini sebuahnya, ini ada hikmahnya sebuah luar biasa. Maka kita juga tidak terlalu panik lah, biasa saja, ya. Biasa maksudnya tidak terlalu juga
paranoid gitu ya, berlebih-lebihan semua menumbun ini. Kita kan dibolehkan masih ke pasar ya, dibeli seadanya ya, kemudian secukupnya, jangan pula sampai bertruk-truk ditimbun ya, atau berlebih-lebihan. Kalau biasa kita butuh dalam satu bulan itu umpamanya 30 kilo, sekarang kita mau membeli 60 kilo, itu masih wajar. Tapi kalau dibeli umpamanya 3 ton, ini berlebihan. Maksudnya sesuatu hal itu yang wajar saja, kalau kebutuhan kita yang secukupnya saja ya. Tapi kalau kita berlebih-lebihan, ya jatuh kepada hal yang dilarang oleh agama kita. Apalagi sampai menimbun dengan tujuan nanti akan bisnis. Nah, ini lebih parah lagi, dan itu jelas hukumnya haram menimbun barang dalam Islam. Dengan tujuan untuk nanti ketika ini sudah langka, saya jual mahal. Ini namanya orang-orang mencari kesempatan, pembisnis yang sifatnya itu adalah kapitalisme. Menjadikan orang-orang yang terhimpit oleh penderitaan semakin diberi beban yang memberatkan. Ini suatu akhlak dan mental yang sangat manusia yang tamak dengan dunia. Kita lihat di negara-negara lain justru malah mereka ketika orang menaikkan barang-barang di bagian negara justru mengkorting. Di bagian negara malah membagikan secara gratis. Nah, ini mestinya ini juga kesempatan bagi kita yang punya harta, yang punya dilebihkan oleh Allah SWT untuk membagi nikmat ini kepada yang lain, dan itu adalah pahala yang sangat besar ketika orang sangat membutuhkan kita. Maka perlu kebersamaan kita dalam kondisi ini ya, jangan hanya egois mau kita saja yang selamat ya, lalu kita tumpuk barang-barang, dan apalagi sampai pada prinsip ingin mencari keuntungan duniawi di sini ya. Sabar saja, hadapi saja dengan santai ya. Mulai tanam hal-hal yang mungkin sayur bisa ditanam di pot kalau tidak punya lahan ya. Ini untuk luar biasa pelajaran itu, membedayakan masyarakat kita untuk sekali lagi untuk mandiri di rumah mereka. Yang biasanya semuanya dibeli di pasar, sekarang coba mulai tanam. Udah tanam cabai di dekat rumah, mulai tanam sayur sedikit-sedikit yang bisa ditanam di pot daripada bunga-bunga yang tidak bisa membawakan faedah ya kan. Banyak hal sebetulnya bisa kita lakukan. Yang ini sudah banyak dibahas oleh para pakar, para ahli ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon. Silahkan, kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustadz untuk membuat dalam materi. Silahkan, halo. Halo. Ya. Dengan siapa, di mana? Bang Toyib. Ya, silakan pertanyaannya. Ini tanyanya, apakah keutamaan di bulan Rajab? Mohon maaf, Pak. Ya. Bisa dicari pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Oh, kayak gitu ya? Ya. Baik, kami berikan kesempatan bagi yang lainnya. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin tanya selain fatwa MUI, ada juga himbauan Dewan Masjid mengenai sholat berjamaah berjarak 1 meter. Bagaimana pandangan Islam terkait hal ini? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silahkan. Baik, kita sudah jelaskan ya, itu kemungkinan bukan berarti yang menimbulkan itu bukan berarti salat berjarak, tidak kemungkinan. Yang dihiburkan adalah keramaian, bisa saja saat keluar masjid, bisa saja ketika berwudu, bisa saja ketika itu, bisa saja dia membuat garis yang dilewati cuma jalan dia sendiri. Ini jangan cari akal-akal ya. Salat di masjid kalau begitu pun jamaahnya tidak sah. Jamaahnya gimana berjamaah dengan saf yang sekitar 3 meter, 2 meter, 1 meter. Di dalam salat itu harus ada ulama mengatakan salatnya sah tapi dia jamaahnya tidak sah. Yang sah salat seperti itu, salat sudah beberapa fatwa yang saya baca menyebutkan salat seperti itu jamaahnya tidak sah, tapi dia salat seperti orang salat sendiri-sendiri. Jadi apa yang dipatwakan para ulama kita itu sudah cukup ya. Kita jangan sebuah ijtihad sendiri. Karena kalau orang masih tetap ke masjid walaupun hanya dengan jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, kan tetap akan ada kemungkinan, dan bahkan kemungkinan besar itu untuk saling bersentuhan atau untuk membawa virus itu ada. Kan virus itu bisa jatuh di lantai, bisa jatuh di jalan, bisa jatuh di mana-mana, bisa terbawa oleh sendalnya, boleh bawa ini bisa aja kan toh. Ya, banyak hal sebetulnya ya. Ketika berwuduk ya memegang ini, memegang itu, segala macam, kan bisa nempel di mana-mana virusnya. Ini yang ditakutkan ya. Maka Allahu a'lam, saya lebih percaya dengan apa yang dijelaskan para ulama sajalah. Kita tidak perlu
neko-neko membuat sesuatu yang tidak pernah dituntunkan oleh agama kita, apalagi dan juga tidak pernah difatwakan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk telepon. Kami himbau pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kali ini untuk memperdalam materi kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Saya Fahrul dari Majene, Sulbar. Silahkan Bapak Fahrul. Jadi gini Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim 3 kali di waktu pagi dan sore, maka ia akan terjaga daripada segala musibah. Terus kan syarat utama terkabulnya doa itu adalah yakin. Pertanyaan saya Ustaz, kenapa kita harus menghindar dari corona, sedangkan ada hadis yang pertama saya baca tadi, dan kan kita sudah yakin dalam berdoa. Nah, itu saja Ustaz. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sudah kita jelaskan, Rasul juga yang menyuruh kita membaca doa tersebut, Rasul juga menyuruh kita untuk tidak masuk ke tempat-tempat yang ada indikasi di situ ada wabah. Jadi jangan diambil saja. Kita baca doa itu juga iya. Jadi ketika kita butuh hal yang darurat keluar, Allah melindungi kita. Doa itu dibaca, tapi sebab-sebab lain juga kita hindari. Rasul SAW, ya, beliau yang mengajarkan kita membaca doa itu. Beliau juga menyuruh kita untuk menghindari sebab-sebab itu. Jadi tidak ada pertentangan sebetulnya. Buktinya ulama-ulama yang membaca doa itu pun tetap melakukan sebab-sebab menghindari sesuai yang mereka fatwakan. Kan tidak bertentangan sebetulnya. Tidak ada pertentangan. Ya. Maka kita juga mohon perlindungan. Karena walaupun kita tidak keluar, bisa saja Allahu a'lam dengan sebab bagaimana bisa saja. Maka kita tetap mohon berdoa kepada Allah SWT. Walaupun kita sudah menghindar, tidak. Maka sebabnya tadi itu bukan hanya sebab semata-mata sebab kauni yang sifatnya, tapi juga sebab syar'i. Sebab kauninya kita menjarak, kita tidak berada ke tempat keramaian, tidak keluar rumah, ya, tidak terlalu banyak keluar rumah. Tapi ada sebab syar'i lain, yaitu doa tadi. Makanya doa ini adalah sebuah cara untuk melindungi. Tapi kita berdoa bukan berarti kita masuk kemana, tidak perlu, kita sudah yakin. Ya, ini juga saya kira tidak ada yang sampai pada keyakinan ketika Rasulullah SAW ada orang yang sakit kusta lalu Rasulullah mengajak dia makan. Kalau memang Anda merasa demikian, tapi kan Anda bisa menyebarkan kepada orang lain. Ya kan? Anda mungkin tidak kena, tapi Anda berpotensi untuk menyebarkan kepada orang lain. Ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang ada dalam syari ini dikumpulkan mengamalkannya. Ini juga dilakukan, ini juga dilakukan. Ya, tidak bertentangan antara hadis tersebut. Rasulullah SAW mengajarkan kita membaca doa itu setiap pagi. Rasulullah juga yang mengajarkan kita ketika ada wabah, begini sikap yang harus kita lakukan. Jadi tidak bertentangan antara dua hadis tersebut dan bisa kita lakukan kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah mudahkan kita bisa memahaminya. Berikut kami berikan kesempatan kembali bagi telepon yang kedua. Silahkan. Halo. Ya, dengan siapa ini di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Bapak Ageng di Majalengka. Silahkan pertanyaannya Pak. Ustaz yang bertanya, untuk di tempat kami hari ini tidak ada perintah untuk tidak bersalat Jumat. Tidak ada perintah. Bagaimana seandainya tetap dilaksanakan sholat berjamaah Jumat? Pertanyaannya, apakah menyalahi atau tidak? Ya. Seandainya tetap diselenggarakan sholat Jumat, apakah menyalahi atau tidak? Seperti itu ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dilema ada di tengah masyarakat kita. Sudah jelas ada instruksi dari pemerintah dan juga dari fatwa para ulama kita. Sebagai masyarakat masih belum memahami dan belum menerapkannya. Ini masalahnya. Ya, ini barangkali tugas kepada para kiai, kepada tokoh-tokoh agama, baik juga tokoh-tokoh pemerintahan dari RT, RW atau lurah, memberikan pengertian kepada masyarakat, ya, hal seperti ini. Ya,
karena kalau sudah terjadi itu bermasalah. Maka lebih baik menghindar sebelum terjadi. Jadi ulama kita melakukan hal itu namanya sebelum terjadi. Dan Rasul Allah SWT wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan bawa diri kalian ke dalam kebinasaan. Allah juga perintahkan demikian. Jadi oleh sebab itu menurut kami hal-hal seperti ini harus disikapi lebih bijak oleh baik para takmir masjid, ya para tokoh agama, para pimpinan pondok pesantren, ya. Jadi kalau memang pesantrennya diisolasi, mahasiswa santri tidak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh masuk, itu dijaga keamanannya. Ya mungkin saja mereka melakukan dalam komunitas mereka secara tertutup untuk seluruh jamaah. Karena memang sudah steril dari percampur aduk dari orang dari luar, dan sudah dipastikan bahwa memang di pondok tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari penyakit itu. Mungkin saja seperti itu bisa, ya. Atau memang di suatu desa yang terpencil, ya, di suatu daerah yang terpencil, tidak ada orang ke kota, tidak ada orang kota yang datang ke sana, ya, yang selama ini setelah terjadinya menyebar virus, umpamanya, atau belum ada indikasi-indikasi dari satu kabupaten dan dia satu daerah yang terpencil, daerah yang jauh dari keramaian, dan tidak ada masyarakat itu yang keluar, dan masyarakat di luar juga tidak ada yang masuk, mungkin saja mereka bisa aman-aman, gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi saya semuanya kembalikan ini kepada saya lebih kokoh dan berpegang apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan apa yang difatwakan para ulama kita. Demikian. Jadi kalau memang kita melihat di kondisi itu tidak ada hal-hal yang membahayakan, memang seperti yang sudah sebutkan tadi, jauh, pokoknya tidak ada orang desa itu yang ke kota, tidak ada orang kota yang juga pulang kampung gara-gara corona ini. Kemudian memang ataupun dalam pondok pesantren dalam kondisi yang tertutup, ya, yang memang sangat aman pokoknya, ya. Jadi Allah alam mungkin saja mereka bisa melakukan sholat Jumat. Tapi saya tidak menginstruksikan melaksanakan itu. Saya lebih mengatakan ikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah dan juga fatwa para ulama kita. Tentu akan ada suatu kondisi-kondisi yang terkecuali mungkin di sebagian daerah yang sifatnya memang tidak ada satupun dari masyarakatnya yang terinfeksi dan tidak ada yang keluar, indikasi keluar ataupun orang luar yang masuk. Bisa saja dikecualikan. Wallahu alam. Itu kembali kepada kondisi masing-masing daerah dan tidak bisa kita memfatwakan secara umum. Demikian. Iya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang ketiga, telepon yang terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana ini? Ibu Sri dari Kuningan, Jawa Barat. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Nah, Pak, apakah dengan wabah penyakit ini azab atau ujian untuk muslim atau muslimatnya, Pak? Apakah ini sudah azab untuk manusianya yang melakukan dosa atau maksiat yang dengan sengaja? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustadz. Para Ustadz kami persilakan. Fadhil Ustadz. Taib, tentu dalam setiap kejadian, dalam setiap musibah ada dua kondisi. Ada berbentuk azab, ada ujian bagi orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan dia termasuk korban di dalam bencana itu atau dapat musibah itu. Ya, dia mendapatkan musibah dan dia mendapat pahala. Kalau dia dalam ta'un disebutkan Rasulullah, dia mendapatkan orang yang mati syahid. Ya. Nah, kemudian bagi orang yang memang dia diazab, ditimpakan azab, ya, dan dia berbuat dosa, durhaka kepada Allah, ya itu azab bagi dia. Tapi jika dia sebagai seorang muslim, maka itu dapat menghapus dosanya. Nah, itu beda dengan orang yang tidak beriman. Itu beda dengan tidak muslim. Kalau dia berbuat taat, kemudian dia termasuk dalam ujian itu, maka dia menaikkan ke derajat keimanannya, kemuliaan di sisi Allah SWT. Ya. Nah, kalau dia selama ini berbuat dosa, kemudian dia tertimpa musibah itu, dan dia mendapat musibah itu, ampunan buat dosanya dia. Nah, itu kalau dia seorang muslim. Kalau orang kafir ya enggak dapat ampunan, dia tidak berpengaruh musibah tadi terhadap dosa-dosanya jadinya, ya kan? Karena dia tetap akan kekal di neraka karena dia tidak beriman. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi untuk setiap orang, bagi saya apa ini? Musibah atau ketaatan, ujian ataupun azab, ya, dan tahu diri kita masing-masing lah dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk setiap personal, ya kan?
Kalau dia merasa berbuat taat, belum tentu juga ketaatannya itu adalah taat yang memang benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah. Jika Allah menimpakan sebuah ujian kepada dia, bisa saja bentuk azab. Ya, demikian. Ya, terima kasih banyak untuk perjumpaan kita kali ini. Saya ingin menutup dengan sebuah syair atau puisi yang pernah saya buat. Virus Corona. Corona, kau adalah makhluk biasa. Sebetulnya kau makhluk kecil tanpa tak berdaya. Bahkan kau tak terlihat oleh mata. Tapi engkau menakutkan bagi setiap manusia. Namun mereka berani kepada Sang Pencipta. Kau ada untuk menaklukkan keangkuhan. Ketika kesombongan dipuja-puja. Ketika kezaliman telah mewabah. Ketika kemaksiatan merajalela. Ketika kebenaran selalu dipenjara. Kau telah menggoncang dunia. Manusia tak tahu mau lari kemana. Kau seberangi segala samudera dan benua. Kau panjat gedung menjulang ke angkasa. Kau penjarakan manusia dalam kota. Wahai manusia, ini peringatan dari Sang Penciptamu. Engkau lupa akan kekuasaannya. Engkau lupa akan perintahnya. Engkau lupa akan peringatannya. Engkau lupa akan kembali kepadanya. Dia yang menciptakan corona, dia pula lah yang akan membunuhnya. Dia mengizinkan corona kemana-mana, dia pula lah yang akan melarangnya kemana-mana. Keputusan semua di tangannya. Percayalah kepada takdirnya. Mohon pertolongan kepadanya. Bertawakallah kepadanya. Bertobatlah kepadanya. Kembalilah kepadanya. Demikian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.